Selamat sore pendengar setia Radio News Muda terkini. Anda sedang mendengarkan segmen berita 16.30. Saya, Muhammad Enul Yakin, akan menghadirkan sebuah berita yang mengguncangkan masyarakat dan kalangan mahasiswa Makassar. Selasa 18 Juni 2023. Tragedi berdarah mengguncang kampus Universitas Hasanuddin, Unhas, ketika seorang mahasiswi bernama Masrah ditemukan tewas dibunuh oleh pacarnya sendiri setelah mengungkapkan kehamilannya yang sudah mencapai usia 4 bulan. Peristiwa ini mengundang keprihatinan dan menimbulkan pertanyaan tentang nilai-nilai agama serta pandangan agama Islam terhadap pacaran. Namun, bagaimana pandangannya dalam agama? Mari kita simak berita selengkapnya. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai anugerah suci yang diberikan oleh Allah. Islam menghormati dan melindungi nilai kehidupan manusia sejak pembuahan hingga akhir hayat. Peristiwa ini menjadi panggilan bagi masyarakat Muslim untuk meningkatkan pemahaman serta pendidikan agama dalam masyarakat, terutama mengenai ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita. Pendidikan agama yang benar dan pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai agama dapat membantu mencegah kekerasan dan tindakan kejahatan serupa. Untuk itu, kita beralih ke reporter terbaik kami, Salsa, yang saat ini bersama salah satu tokoh agama serta dosen Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Kalau agama itu sudah jelas, itu terjadi akibat karena pergaulan bebas. Ya. Kalau hamil di luar nikah, jangankan hamil di luar nikah, ya, bersama saja yang bukan mahramnya, bukan mahramnya, itu dalam agama dilarang. Ya, kalau dilarang itu ya ada namanya haram, gitu. Nah, kalau sudah terjadi menikah sudah. Kalau agama itu jelas tidak boleh menikahkan antara laki-laki dan perempuan apabila perempuan itu sudah hamil sebelum menikah. Karena kan betul, bulan harus minta pertanggungjawaban ya, atau cuma di dalam istilah bahasa, istilah adat saja, adat itu agama ya. Kalau adat itu, kalau orang Bugis pas sampo siri, orang Bugis pas sampo siri untuk menutup malu, karena nanti dia hamil orang bertanya siapa bapaknya itu anak, gitu. Ya, nah kalau dikasih nikah kan untuk menyembunyikan, tapi sebenarnya itu kan hanya adat saja. Tapi agama tidak begitu ya. Kalau agama berbicara nanti bisa dinikahkan kalau setelah melahirkan supaya jelas statusnya itu anak. Sebenarnya itu anaknya siapa. Kalaupun misalnya saya katakan tadi untuk menutup aib atau rasa malu, toh dinikahkan kan? Tetapi itu tidak sah. Ya, nanti setelah melahirkan harus dinikahkan lagi secara agama. Begitu. Kalau dia dalam keadaan hamil dinikahkan tidak sah. Nah, kenapa memang agama tegas mengatakan begitu? Dan sampai dikatakan bisa begitu, orang-orang lain bisa melakukan hal seperti itu. Agama itu tidak boleh kita main-main berlogika sesuai pikiran, karena sudah jelas aturannya, ya, dalilnya baik dalil nas Al-Quran maupun hadis serta pendapat para ulama. Apa sebenarnya solusi yang harus dilakukan anak muda supaya terhindar dari zina, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan secara agama dan negara? Ya, itu tadi pergaulan bebas. Batasi bergaul secara bebas. Bebas maksudnya ya kepada yang bukan mahramnya, ya. Jangan bukan mahram yang sama mahramnya saja. Orang bahasa murim sebenarnya benar itu mahram, bukan murim. Ya, sedangkan artinya begini. Kalau perempuan itu sepatutnya dia bergaul sesama perempuan.
kalau misalnya perempuan mau bergaul laki-laki harus ada yang dampingi, ya tuh supaya jelas, tidak bisa kemana-mana itu terjadi seperti itu. Ya, karena pergaulan bebas ini banyak faktor penyebabnya, ya termasuk faktor lingkungan, termasuk juga semakin maju dengan pesatnya itu informasi semakin mudah didapatkan. Kalau orang melakukan tindak misalnya kriminal begitu, ya hubungan-hubungan yang terlarang, ya banyak sekali pemicunya. Ya, hal seperti ini terjadi karena dua, ada niat dan ada kesempatan. Biar ada niat, kalau tidak kesempatan terjadi. Makanya saya bilang tadi pergaulan bebas dibatasi. Dalam konteks tragis ini, penting bagi individu untuk mengetahui tentang pentingnya memahami sebuah hubungan dalam nilai-nilai agama. Islam menghormati kehidupan manusia dan mengajarkan tanggung jawab serta komunikasi yang baik antar pasangan dengan meningkatkan pemahaman dan memberikan dukungan sosial yang kuat. Juga dapat mencegah terjadinya pacaran dalam arti yang seringkali terjadi pada konteks budaya modern. Itu dia berita terkini mengenai kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi terkini lainnya. Saya Muhammad Ainul Yakin dan saluran radio, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Sampai jumpa dalam program berita berikutnya. Nah, itulah tadi segmen pertama. Kita beralih ke segmen berikutnya, yaitu musik terkini. Nah kawan-kawan, karena sekarang masih momen lebaran, marilah kita mendengarkan lagu religi yang akhir-akhir ini populer di kalangan anak muda. Let's check it out! يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا
Many times in my life I have been down, and at times I just feel like I'm drowning. People see me and think that I'm so strong, but if only they knew that I'm hurting. Even when life is so hard, never will I forget you. You've been there right from the start, you're the one I always turn to. Oh Allah, I know I'll have you. Oh Allah, no one but you. Oh Allah, I know I'll have you. Oh Allah, no one but you. Everyday life gets more complicated, with everything going on in this wild world. Sometimes I love it and sometimes I hate it, but I can never give up, I keep trying. Even when life is so hard, never will I forget you. You've been there right from the start, you're the one I always turn to. Oh Allah, I know I'll have you. Oh Allah, no one but you. Oh Allah, I know I'll have you. Oh Allah, no one but you. You are the only one who knows my deepest cries. You're there when I need you. You're the only one, you guide me through lows and highs. None other than you. I love you, I love you, I love you, I love you, and I will love you forever and always. Oh Allah, I know I have you. Oh Allah, no one but you. Oh Allah, I know I have you. Oh Allah, no one but you. With every breath I get another chance, I know it's from you. Oh Allah, I know I have you. Selamat sore pendengar setia Radio News Muda Terkini. Anda sedang mendengarkan segmen berita pukul 16.40. Saya, Muhammad Enul Yakin, siap memberikan berita terhangat untuk Anda hari ini. Dalam rangka menyambut Idul Adha yang akan tiba dalam beberapa pekan mendatang, penjualan sapi kurban semakin meningkat di sekitar kampus UIN Alauddin Makassar. Pedagang dan masyarakat setempat berbondong-bondong untuk mendapatkan sapi-sapi terbaik sebagai kurban mereka. Pedagang yang berjualan di pasar sapi kurban sekitaran kampus UIN Alauddin Makassar melaporkan peningkatan penjualan yang signifikan. Untuk itu, kita beralih ke reporter terbaik kami, Salsa. Mari kita simak liputan langsung dari lapangan. Saya serahkan kepada Salsa. Silahkan. Pak Yahya, ya. Berapa banyak sapi yang Anda ternak? 80 ekor. Satu jenis sapi Bali saja. Start harga 12. 12 juta dengan berat Berat 60-an. 60 kilo. Tergantung dari besar kecilnya dia. Apa bedanya harga sapi saat Idul Adha dengan hari-hari lainnya? Dari timbangan saja dia per kilonya.
Kalau hari-hari biasa enggak. Murah kalau hari biasa. Agak murah dia. Kalau Idul Adha kan pergunaan pemakaian itu kebutuhan. Terima kasih reporter kami atas liputannya. Bagi Anda yang berada di sekitar kampus UIN Alauddin, Makassar, jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperoleh sapi kurban berkualitas dengan harga yang terjangkau. Itulah berita terkini mengenai penjualan sapi kurban dekat kampus UIN Alauddin, Makassar dan pengumuman perayaan Idul Adha yang akan jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Tetaplah saksikan Radio News Muda Terkini untuk mendapatkan informasi terupdate dan terpercaya lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menunaikan ibadah kurban serta menyambut Idul Adha. Sampai jumpa.